Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warga Sipil, tempat berbagi berbagai macam informasi menarik, tips dan trik yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Izin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang tidak dapat hadir di antara kita dikarenakan ada agenda lain yang tidak dapat diwakilkan, sehingga beliau menugaskan saya untuk dapat bersama Bapak dan Ibu untuk membuka acara ini serta membawakan paparan dari beliau. Kemudian kegiatan si Jampang ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Tovan bahwa ini adalah yang kedua, dan rencananya aplikasi ini akan kami gunakan secara resmi pada bulan Februari tanggal 1 mendatang. Baik, selanjutnya mohon izin saya menyampaikan paparan penetapan in-passing pangkat dosen non-PNS dari mewakili Ibu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Nah, ini adalah dasar hukum penetapan SK in-passing dosen non-PNS. Ada sekitar 10 dasar hukumnya. Ini tidak perlu saya bacakan satu persatu. Ada lanjut. Nah, ini adalah 4 jenis-jenis penetapan in-passing pangkat dosen non-PNS. Pertama, in-passing jabatan akademik tahun 2001. Kedua, in-passing pangkat dosen non-PNS awal. Ketiga, in-passing pangkat dosen non-PNS kenaikan. Keempat adalah surat keterangan in-passing dosen non-PNS pengganti. Nah, bila mana keempat SK ini sudah jadi, maka kami akan mengirimkan SK ini ke alamat kampus Bapak Ibu masing-masing yang kami ambil dari data PDDikti alamat tersebut. Nah, bila terjadi perubahan alamat kampus Bapak Ibu, mohon dapat mengirimkan surat resmi terkait perubahan alamat tersebut. Next. Nah, ini yang pertama, in-passing jabatan akademik tahun 2001. Jadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi dosen yang memiliki jabatan akademik sebelum tahun 2001 wajib memiliki in-passing jabatan akademik tahun 2001. Jadi ada 9 jabatan akademik sebelum 2001. Kemudian contoh apabila ada dosen yang memiliki jabatan akademik asisten ahli media yang didapat di tahun 1999, kemudian akan mengusulkan lektor 300, maka dosen tersebut harus melakukan in-passing terhadap jabatan akademik asisten ahli media tersebut. Nah, dari 9 nama jabatan akademik sebelum 2001 ini akan dikonversikan menjadi 4 nama jabatan akademik yang digunakan sekarang ini. Ini adalah yang kedua, penetapan in-passing pangkat dosen non-PNS awal. Ini menjadi salah satu, sekarang ini ya, menjadi salah satu prasyarat untuk mengikuti seleksi sertifikat pendidik. Nah, SK in-passing awal ini apabila dosen mengusulkan pertama kali melalui jabatan akademiknya melalui Sijali 3, maka akan ada 3 produk yang akan terbit, yaitu SK Jahung, PAK, dan SK in-passing. Kemudian penyetaraan dalam golongan dan masa kerja yang diakui pemerintah dan dijadikan standar masa kerja dan golongan bagi Biro SDM pada perguruan tinggi. Nah, pada saat ini sudah banyak perguruan tinggi yang menggunakan in-passing ini sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan juga untuk pola karir dosen. Ketiga, diberikan kepada dosen yang telah memiliki jabatan akademik, baik yang diperoleh melalui pengangkatan atau kenaikan jabatan akademik secara reguler maupun
pengangkatan kenaikan jabatan secara loncat jabatan. Yang ketiga adalah penetapan in-passing pangkat dosen non-PNS untuk kenaikan. Jadi ini dapat dilakukan kenaikan in-passing apabila dosen non-PNS itu telah mencapai angka kredit yang telah dipersyaratkan. Kemudian kenaikan pangkat golongan dosen non-PNS paling sedikit 2 tahun. Kemudian lalu kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada dosen yang menduduki jabatan akademik melalui loncat jabatan dengan yang wajib mengumpulkan 30% dari unsur utama dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Nah, untuk kenaikan pangkat dosen non-PNS ini, in-passing ini bagi dosen yang mengusulkan jabatan akademik sampai lektor 300 dan melampirkan SKP 2 tahun terakhir melalui Sijali akan mendapat 3 produk tadi yang saya sebutkan seperti SK Jakung yang baru, PAK dan SK penetapan in-passing. Lanjut. Nah, yang keempat ini surat keterangan in-passing pengganti. Nah, sekarang ini banyak yang diusulkan oleh perguruan tinggi dikarenakan dosen tersebut tidak menemukan dokumen atau salinan yang diminta sebagai persyaratan, sehingga ini untuk surat pengganti keterangan in-passing pengganti ini membutuhkan waktu yang agak lama karena kami di LDT 3 harus memastikan mencari dokumen tersebut. Apabila tidak ditemukan, baru kita buatkan surat keterangan dengan menghitung kembali pangkat golongan dosen non-PNS dan masa kerja dari jabatan akademik awal sampai dengan jabatan akademik akhir. Dan juga ini kita melakukan verifikasi dengan data PDDikti. Next. Nah, ini adalah aplikasi Sijampang 3. Ini adalah jalur mandiri. Jadi untuk dosen yang telah memiliki jabatan akademik namun belum melakukan in-passing dapat mengusulkan melalui aplikasi Sijampang 3 ini. Dan dapat akses Sijampang 3 ini dapat melalui alamat https inpassing-lld3.kemendikbud.go.id. dari mana-mana masing-masing perguruan tinggi akan mendapatkan username dan password. Lanjut. Ini adalah manfaat penggunaan Sijampang 3, di mana aplikasi ini sudah terintegrasi dengan data PDDikti. Jadi data yang ada di PDDikti tidak perlu di-entry ulang, dan apabila ada data yang tidak sesuai dengan data PDDikti, maka untuk melakukan update data harus tetap melalui laporan feeder PDDikti. Jadi manfaatnya ada kepastian syarat dan mekanismenya sudah jelas. Kemudian paperless ini yang selama ini kita masih hard copy. Nah, dengan aplikasi ini cukup di-upload dokumen-dokumen soft copy-nya di-upload, dan tentunya prosesnya akan lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya, dan tentunya lebih akurat. Jadi kalau ada yang salah maka harus diperbaiki di data PDDikti. Kemudian simulasi usulan in-passing untuk pengembangan ini kita lakukan apabila dianggap perlu untuk penyempurnaan aplikasi Sijampang ini. Kemudian tracking usulan. Nah, ini Bapak Ibu dari perguruan tinggi yang mengusulkan dapat melihat proses itu sudah sampai di mana. Jadi bisa terlihat di perguruan tinggi, dan kita juga di LDT juga bisa melihat juga. Kemudian yang terakhir adalah rekapitulasi usulan, pastinya akan lebih mudah. Jadi kita tahu berapa yang
akan diusulkan bisa per bulan, per tahun, karena tahun kemarin sekitar 3.000-an ya. 3.000-an yang kita usulkan di tahun 2001 masih secara manual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.